Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para penilai, asesor, sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang 1. Saya Marcelinus Nirwanluru, staf pengajar di program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Arsitektur Landscape dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dari sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yakni PDD UKT PT bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah perencanaan kota. Capaian pembelajaran mata kuliah ini dibagi ke dalam beberapa CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami urgensi, argumentasi, dan kritik perencanaan kota, memahami sejarah perencanaan kota, karakteristik, lalu kemudian mahasiswa mampu memahami bagaimana produk-produk perencanaan kota, memahami paradigma dan pendekatan-pendekatan perencanaan kota, yang diikuti oleh sub CPMK dan indikator-indikator untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah ini. Untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah, untuk memenuhi harapan terhadap pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diajarkan, maka sistem atau kegiatan atau metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah student centered learning atau pembelajaran berpusat pada mahasiswa, yang harapannya mahasiswa bisa menggali berbagai macam persoalan, baik yang sifatnya kekinian maupun sifatnya tren, lalu kemudian dielaborasi dengan teori, dielaborasi dengan konsep yang ada, dan sama-sama menemukan berbagai macam solusi atau alternatif solusi di dalam kelas dengan berbagai macam metode kegiatan. Yang pertama adalah menyampaikan presentasi, lalu kemudian diskusi kelas, dan diberikan penugasan. Adapun penilaian pada mata kuliah ini melingkupi ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas, keaktifan, dan etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih banyak dan selamat datang di kelas perencanaan kota sebagai salah satu mata kuliah di program studi perencanaan wilayah dan kota. Teman-teman mungkin sudah ada yang mengenal saya, tapi saya izin perkenalkan diri lagi. Saya Marcelinus Nirwanluru, biasa dipanggil Nirwan. Saya sama seperti teman-teman dulu, lahir, dibesarkan, dan menjadi sarjana planologi Fakultas Arsitektur Landscape dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti. Nah, karena ini pertemuan pertama, maka izinkan saya menyampaikan beberapa poin awal yang akan menjadi pegangan bersama selama 16 pertemuan ke depan, termasuk satu UTS dan satu UAS. Yang pertama adalah sebetulnya tujuan mata kuliah ini apa? Nah, sebagaimana teman-teman baca di depan, sebetulnya mata kuliah ini akan mempelajari soal teori, konsep, dan bagaimana implementasi teori dan konsep tersebut dalam pemecahan masalah-masalah kota atau perkotaan. Kalau kita bicara kota, berarti itu bicara soal fisik. Kalau kita bicara perkotaan, berarti kita bicara soal sifatnya, sosial, budaya, dan seterusnya. Dan kita, terutama teman-teman, menagih apakah betul nanti selama beberapa pertemuan akan kita pelajari soal ini. Begitu ya, Cek? Nah, kita kan perlu indikator juga sebetulnya bagaimana mencapai capaian tadi. Maka di sini ada beberapa komponen penilaian. Yang pertama adalah ada UTS, itu 30% kita taruh. Lalu kemudian UAS, ujian akhir semester 35%, tugas 20%, kehadiran 10%, etika 5%. Lalu kemudian setelah selesai itu semua, maka di akhir nanti akan ada akumulasi nilai dari rekan-rekan
sebagai salah satu indikator untuk menilai keberhasilan kelas ini, kami mengharapkan teman-teman semua berada di angka 85 sampai 100 atau A. Amin gak cek? Amin, gitu ya. Oke, rekan-rekan saya lanjutkan. Sebagai tindak lanjut atau pengejawantahan dari capaian pembelajaran mata kuliah tadi, ini ada namanya rencana pembelajaran semester. Dari pertemuan kita hari ini sampai dengan 14 pertemuan ke 8, 14 pertemuan ke depan di luar UAS dan UTS, kita akan mendapat hari ini kita selain kita berbicara soal rencana pembelajaran semester ini, kita akan memulai atau membuka kelas kita dengan mata pokok bahasan ini adalah urgensi, argumentasi dan kritik perencanaan kota. Di pertemuan berikut nanti dan seterusnya kita akan berbicara soal sejarah perencanaan kota, lalu kemudian karakteristik, ruang lingkup, lalu kemudian apa saja kebijakan perencanaan kota, lalu kemudian kita berbicara soal produk-produk perencanaan kota, paradigma, sampai kepada pendekatan-pendekatan perencanaan kota. Dengan berbagai macam indikator, begitu ya. Sebetulnya dalam konteks kita belajar mengenai urgensi, argumentasi dan kritik itu apa saja yang kita harus dapatkan gitu ya untuk mencapai itu. Lalu kemudian ini berbagai macam materi, literatur, penilaian dan seterusnya mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan yang ke-14. Dan teman-teman, pada mata kuliah ini lebih banyak menggunakan metode pemaparan seperti ini, materi, lalu kemudian ada diskusi, kan basisnya adalah basis ini ya, berpusat kepada mahasiswa pembelajarannya, lalu kemudian ada penugasan. Harapannya teman-teman bisa lebih aktif dan saya akan memancing itu. Silakan, pertanyaan nggak perlu menunggu, dipersilakan. Kalau ada pertanyaan pada saat sesi pemaparan, silakan teman-teman bertanya. Pertanyaan itu bisa sifatnya menanyakan sesuatu, mendapatkan informasi, atau sifatnya pernyataan yang mungkin mengkritik apa yang sedang disampaikan. Dan teman-teman yang lain juga bisa menyampaikan bantahan di antara sesama atau mendukung argumentasi yang disampaikan oleh teman-temannya. Rekan-rekan yang saya hormati, ini beberapa buku yang menjadi referensi kita. Ada dalam konteks dalam konteks paradigma, teman-teman bisa menggunakan buku yang sempat saya tulis, namanya judul bukunya adalah Paradigma Perencanaan Kota keluaran tahun 2019. Itu yang akan membantu kita mengenali apa saja sebetulnya paradigma perencanaan kota ini. Nah, ini untuk yang pertama kita belajar dari Fuladi. Ini memang tahun jebot ya, tahun 1973, tetapi masih relevan dengan kini. Bagaimana kita membaca teori ini, membaca teori-teori perencanaan kota yang membantu kita sebetulnya memahami apa saja teori dan apa saja konsep dan apa saja pengaplikasian perencanaan kota dalam konteks fenomena-fenomena yang sedang berjalan. Demikian juga sampai dengan referensi yang kedua sampai dengan referensi yang ke-13. Nah, ini akan menjadi acuan pembelajaran kita, tetapi bukan berarti kita mengikuti, kita juga bisa mengkritis. Apabila memang teori-teori yang disampaikan, pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam buku ini yang mungkin berbeda dengan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini atau yang teman-teman alami. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama kita, yakni urgensi, argumentasi dan kritik perencanaan kota. Menurut teman-teman, urgensi itu apa sebetulnya? Atau dari 3 ini boleh deh. Coba, mungkin ada teman-teman yang bisa menyampaikan pendapat. Apa itu urgensi? Atau apa itu argumentasi? Atau apa itu kritik? Cek nih, atau teman-teman di sini saya lihat sebagian besar aktivis semua nih. Ada ketua parlemen, ada mantan pimpinan himpunan, ada yang main di daerah pusat. Saya pikir teman-teman materi ini yang sifatnya substansi ini gak jauh-jauh lah dari teman-teman. Ini ada ketua himpunan. Silakan, mungkin sebetulnya apa itu urgensi, atau apa itu argumentasi, atau apa itu kritik sebetulnya. Nanti kita akan coba bawa itu dalam konteks perencanaan kota. Sebelumnya mungkin saya izin sedikit. Boleh suaranya digedein biar nanti teman-teman yang lain dengar.
mungkin saya ingin sedikit menyampaikan penjelasan terkait urgensi dari pengalaman saya terkait urgensi. Urgensi yang dimaksud mungkin ini urgensi itu suatu kepentingan atau suatu kepentingan yang apa pentingnya gitu ya, apa pentingnya perencanaan kota, kurang lebih itu bicara soal urgensi ya. Oke. Kurang lebih poinnya apa pentingnya, kepentingan apa yang sedang dicari suatu kota. Oke, siap. Thank you. Ada lagi yang lain? Silakan. Mungkin tadi Anda sampaikan bahwa kalau kita berbicara soal urgensi, berarti kita mencari apa pentingnya kita memahami soal perencanaan kota. Karena kan mungkin teman-teman juga merasa gak penting soal perencanaan kota itu. Perencanaan itu gak penting. Mending implementasinya aja. Atau mending hasilnya aja, kan bisa aja. Gitu. Silakan. Atau apa itu argumentasi? Mungkin cek Ajeng ke teman-teman Munir. Atau apa itu kritik perencanaan kota? Kira-kira. Silakan Brother. Saya terkait dalam konteks perencanaan kota, menurut saya sih suatu perencanaan kota tentunya perlu adanya kritik baik dari masyarakat ataupun stakeholder yang terkait, karena setiap pengimplementasian ataupun kebijakan yang telah dilakukan terkait perencanaan kota semuanya belum tentu akan sejalan dengan berjalannya kota tersebut juga. Baik, terima kasih banyak. Berarti kritik itu lebih kepada koreksi ya terhadap apa yang sudah dikonsepkan, terhadap apa yang sudah diteorisasikan, terhadap apa yang sudah dilaksanakan begitu ya. Dan yang pasti kritik itu sifatnya membangun, kritik itu menyempurnakan apa yang sudah ada. Clear ya, begitu ya. Dan apabila sudah memberikan kritik, maka ada solusi-solusi perencanaan kota kekinian atau atas hasil evaluasi atau koreksi dari kritik yang kritik terkait. Kurang lebih begitu ya. Oke, satu lagi nih soal argumentasi. Kalau udah bicara soal ada pentingnya, lalu kemudian ada koreksi. Kalau kita berbicara soal argumentasi perencanaan kota ini apa sih sebetulnya? Argumentasi perencanaan kota. Ini jangan ngomong doang dong. Apa argumentasi terhadap apa yang sedang dibicarakan? Kan gitu ya cek. Kalau di forum-forum apa dong? Forum-forum diskusi singa-singa podium kan cek ini. Mungkin ada dari teman-teman, silakan. Kalau kita sudah tahu urgensinya, lalu emang kenapa dia penting? Coba tunjukkan dia itu sepenting itu. Nah itu kan kita bicara soal argumentasi ya teman-teman. Jadi jelas ya, kalau kita berbicara soal urgensi, kita nggak hanya bisa tok sampai di situ. Kita harus paham lebih lanjut soal apa argumentasinya terhadap pentingnya itu tadi. Maka kita memberikan dalil-dalil gitu ya, dalil-dalil terhadap pentingnya atau urgensi itu. Lalu kemudian setelah kita memberikan dalil-dalil itu juga dikritik dalam konteks perencanaan kota. Begitu. Perencanaan kota pasca industri, dia punya urgensinya pada saat itu. Diberikan dalil-dalil, lalu diberikan juga kritik-kritik sehingga muncul era-era setelah revolusi industri. Lalu kemudian era revolusi industri, dia juga punya urgensi, punya argumentasi. Lalu kemudian dikritik, lalu kemudian beralih ke era sampai dengan sekarang. Saya mungkin ambil contoh sederhana ya. Kenapa sekarang era green itu menjadi arus utama dibandingkan yang lainnya? Karena apa? Ada pergeseran dari paradigma pembangunan pasca revolusi industri yang industrialisasi besar-besaran, kemudian itu berdampak terhadap keberlanjutan lingkungan, maka sekarang paradigma itu bergeser dan menjadi green gitu ya, atau environmentalism gitu. Paradigma lingkungan itu dikedepankan dan teman-teman kenal apa yang disebut dengan sustainable development goals gitu ya. Semua itu mengandung urgensi, semua itu mengandung argumentasi, dan semua itu tidak luput dari kritik demi hal-hal yang sifatnya baik, demi hal-hal yang sifatnya membangun peradaban kota yang notabene kita adopsi bersama dalam kelas ini. Teman-teman yang saya hormati, ini kurang lebih beberapa argumen, beberapa urgensi yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama saya ambil dari persoalan ini ya, persoalan konsepsi ya, gitu, dari persoalan paradigma. Bahwa perencanaan kota sebetulnya dulu itu dianggap dianaktirikan
atau tidak diperlukan. Karena direncanakan atau tidak rencanakan, secara naluriah Ajeng pasti membutuhkan tempat tinggal, begitu kan. Tetapi lama kelamaan ternyata Ajeng dan teman-teman yang lain tidak hanya soal di mana tempat tinggal dan kapan harus tinggal, tapi juga soal keamanan dan kenyamanan. Maka keamanan dan kenyamanan ini salah satu instrumen yang membuat nyaman, yang membuat aman untuk bertempat tinggal dalam skala kecil atau skala besar. Itu adalah persoalan bagaimana kita merencanakan suatu tempat. Dan dalam konteks yang kita bicarakan hari ini adalah bagaimana kita merencanakan sebuah kota. Dan kurang lebih ini evolusinya teman-teman. Jadi kekacauan perkotaan pada zaman revolusi industri itu seperti apa begitu ya. Coba teman-teman bayangkan dahulu pada saat revolusi industri itu antara pabrik dengan rumah itu samping-sampingan. Pabrik 24 jam, sementara orang malam sudah tidur masih kedengeran bunyi-bunyi itu. Maka perencanaan itu dibutuhkan. Bagaimana supaya pabrik dan perumahan itu bisa saling bisa tidak saling mengganggu gitu. Aktivitas pabrik tidak diganggu oleh aktivitas pemukiman dan begitu juga sebaliknya. Maka intervensi perencanaan kota di situ sangat penting. Nah demikian juga yang berikut, hingga perencanaan kota itu masuk dalam sebuah kurikulum yang dipelajari di seluruh dunia. Teman-teman di daerah di India Barat dan segala macam, ya perencanaan kota menjadi salah satu topik yang cukup menarik dan cukup penting untuk dibahas pada era saat ini. Perencanaan kota itu dibekali dengan 3 hal ini. Nih, teori in planning atau teori yang sifatnya substansi, lalu kemudian kedua adalah theory of planning atau teori prosedural, dan yang terakhir adalah teori for planning atau teori aplikatif. Nah, teori in planning ini, kalau kita bicara teori in planning, teori substansi, kita berbicara soal teori-teori apa atau konsep-konsep apa yang digunakan dalam konteks perencanaan kota. Mungkin teman-teman dalam perencanaan kota itu teman-teman kenal teori-teori mengenai keberlanjutan kota, teori-teori mengenai pengendalian pemanfaatan ruang, teori-teori mengenai pengendalian, teori-teori mengenai zonasi dan lain sebagainya. Dan teori-teori itu dalam konteks perencanaan kota itulah disebut sebagai teori substansi yang membekali. Dia berada dalam tataran konseptual, dia berada dalam konteks teori, dia bersumber dari referensi-referensi yang ada di sekitar kita. Dan yang berikut, teori of planning atau prosedural. Bagaimana kita melakukan perencanaan kota? Apa saja tahapan-tahapan yang dilakukan? Pada saat studio proses atau studio perencanaan wilayah atau studio perencanaan kota, kita akan diminta misalnya carilah sebuah wilayah dan tentukan kasus apa yang mau dibedah dan tentukan kira-kira topik apa yang mau dilaksanakan pada tempat itu. Maka pertama-tama kita melakukan survei begitu. Nah mungkin Ajeng, Cek dan teman-teman di sini sudah pernah melaksanakan itu ya. Tahapan mulai dari teman-teman survei, sebar kuesioner, wawancara, kompilasi, analisis sampai dengan terakhir mengajukan alternatif solusi. Itulah yang disebut sebagai teori of planning atau teori prosedural. Nah yang terakhir adalah teori for planning. Teori for planning itu berbicara soal gabungan dari teori of planning dan teori in planning. Gabungan dari teori prosedural dan teori substansi. Maksudnya apa? Ketika berbicara tentang teori for planning, jadi untuk apa sih perencanaan itu? Nah itu sederhananya. Nah dalam konteks kita berbicara untuk apa perencanaan, kita berhubungan langsung dengan bagaimana pengaplikasian dari perencanaan kota. Dan berbicara soal bagaimana pengaplikasian itu, kita akan berhubungan langsung dengan masyarakat ya. Begitu. Misalnya kita bisa melakukan perencanaan di tempatnya Munir atau di tempatnya teman-teman di tempatnya Juri misalnya gitu ya. Kita berbicara soal itu. Maka sebagus apapun teori yang kita gunakan, konsep yang kita gunakan, lalu kemudian prosedur yang kita gunakan, tetapi kalau masyarakat tidak bisa menerima itu, maka kita harus berakrobat atau melakukan melobi dan seterusnya dalam konteks teoritis ya, dalam konteks konsepsi, dalam konteks prosedural terhadap perencanaan yang kita buat. Ingat bahwa apa yang dianggap baik oleh perencana kota, maka belum tentu dianggap benar oleh masyarakat. Begitu juga sebaliknya, apa yang dianggap baik oleh perencana kota belum tentu dianggap benar oleh masyarakat. Jadi perdebatan seperti ini yang mesti kita akomodasi dalam konteks perencanaan kota, teman-teman yang saya hormati. Clear ya? Jadi 3 hal itu berbicara soal perencanaan kota,
maka argumentasinya jelas. Dalam perencanaan kota dibekali dengan instrumen yang pertama adalah teori substansi, teori prosedural, dan konsepsi-konsepsi mengenai bagaimana perencanaan itu dilaksanakan di lapangan. Rekan-rekan yang saya hormati, teman-teman sudah sering melihat ini belum? Soal tahapan-tahapan perencanaan. Ini ada tahap persiapan, lalu kemudian sampai tahap akhir itu tahap draft rancangan peraturan daerah. Nah, itu adalah bagian dari pelaksanaan teori planning, teori of planning, dan teori for planning tadi ini ya teman. Oke, kalau misalnya saya tanya aja misalnya, teori planning di dalam tahapan-tahapan ini kira-kira masuknya di tahap mana? Planning itu di awal. Di awal ya, di tahap persiapan berarti ya. Tahap persiapan. Nah, kalau theory of planning nih yang prosedural tadi itu kira-kira masuk ke tahap mana? Mungkin saya tanya cek kira-kira di mana? Ini kan ada tadi kata Ajeng teori-teori ini masuk ke tahap persiapan konsep, berarti teori planning kan. Kalau theory of planning itu kan berarti kita berbicara prosedur, survei dan segala macam. Nah, kira-kira masuk di mana dia? Di kedua ya, tahapan pengumpulan data dan informasi. Lalu kemudian ini juga tahapan pengolahan, ini gabungan dari dua ini ya, tahap pertama sama tahap kedua, atau teori planning sama teori of planning. Nah, teori for planning ini, nah ini kita berbicara di tahap 3 nih, yang paling dominan, gitu ya teman-teman ya. Jadi di dalam itu kita baru bakal mengetahui kira-kira sasaran masyarakat perencanaan kita itu di mana, karena mereka subjek dan objek pembangunan. Kita perlu berbicara di sini. Jangan sampai metode kegiatan metode perencanaan yang kita laksanakan itu tidak bersesuaian dengan mereka. Merencanakan di daerah Jawa berbeda dengan merencanakan di daerah Sumatera, di daerah Sulawesi, di daerah Nusa Tenggara, dan lain sebagainya. Ini beberapa argumentasi lain. Yang pertama adalah dilema narapidana. Dilema narapidana ini adalah ada dua wilayah gitu ya, ada dua wilayah yang sama-sama punya kepentingan, tetapi aktor-aktor pembangunan di dalamnya masih berpikiran soal apakah mereka memilih untuk melaksanakan kepentingan itu atau tidak. Saya ambil contoh real ya, misal DKI Jakarta dan Bogor begitu ya. DKI Jakarta dan Bogor sama-sama diperintahkan untuk memenuhi ruang terbuka hijau 30%. DKI lahannya terbatas, Bogor lahannya masih luas begitu. Nah, yang memenuhi itu adalah Bogor, sementara DKI tidak. Dengan berbagai macam persoalan dan lain sebagainya, akhirnya DKI masih 9%, 10% ke bawah begitu. Nah, apa yang jadi dilema narapidana di sini? Ini soal kepentingan. Bogor memenuhi kepentingannya karena lahannya masih luas dan juga mereka harus utamakan soal pembangunan berkelanjutan misalnya gitu. Tapi DKI Jakarta terlalu banyak tekanan-tekanan bisnis begitu. Jadi satu sisi memilih karena faktor kepentingan ekonomi, tapi satu sisi karena faktor kepentingan kepentingan lingkungan begitu. Maka dilema dari aktor-aktor perencanaan kota ini harus diintervensi. Karena apa? Semua orang punya kepentingan, semua aktor-aktor atau kepala-kepala daerah punya kepentingan tersendiri juga untuk pembangunan daerah. Maka harus diintervensi. Nah, salah satu intervensi adalah kewajiban untuk memenuhi luasan ruang terbuka hijau. Lalu kemudian barang publik dan barang privat begitu. Nah, barang privat ini kan susah diatur ya teman-teman gitu. Kepemilikannya penuh dan lain sebagainya. Maka berbicara soal barang privat ini, misal universitas kita ini yang di depannya begitu ya, untuk trotoar dan lain sebagainya begitu ya. Nah, itu diatur bagaimana dia pemisahannya dengan barang privat yang dipunyai oleh universitas di sana. Maka pemerintah harus mengatur itu. Berapa jarak antara bahu jalan dengan pagar yang universitasnya. Ini itu semua diatur. Begitu. Itu kenapa penting namanya perencanaan kota. Lalu kemudian informasi. Nah, ada apa istilahnya ya? Bisa dibilang misinformasi perencanaan kota gitu. Apa yang didapat oleh saya berbeda yang didapat oleh Ando. Begitu. Maka supaya informasinya sama, maka intervensi dari perencanaan kota ini penting. Dan yang kelima adalah tragedi bersama. Mungkin yang masih hangat contoh di kita ini adalah contoh-contoh soal banjir, contoh-contoh soal penguasaan pantai, pagar laut dan segala macam itu adalah gitu. Saya mungkin bisa sampaikan begini. Apabila banjir penyebabnya karena adanya penguasaan ruang terbuka hijau. Apabila pagar laut berakibat pada minimnya akses masyarakat terhadap laut itu, maka itu adalah salah satu gambaran dari tragedy of the common ini.
Tragedi overcoming itu adalah penguasaan ruang-ruang publik oleh segelintir atau sekelompok orang, tetapi akibat dari penguasaan itu, akibat negatifnya ditanggung bersama. Mungkin teman-teman bisa menangkap ya maksudnya, gitu ya. Penguasaan ruang terbuka hijau di tempat tertentu menimbulkan banjir, lalu kemudian banjir itu ditanggung bersama kan. Maka intervensi penting begitu, terhadap kondisi-kondisi seperti ini. Dan ini yang terakhir teman-teman, soal kritik mengenai perencanaan kota, mulai dari bagaimana perencanaan kota itu ternyata terlalu elitis dan tidak inklusif gitu ya, tidak bermulai dari grassroots, maka yang didorong adalah pendekatan yang sifatnya bottom up, mulai dari masyarakat. Lalu kemudian mengabaikan aspek sosial dan budaya, padahal ini yang sangat penting, berbicara soal keamanan dan kenyamanan tadi itu ya. Lalu kemudian adanya upaya-upaya yang lebih cenderung mengedepankan mengejar pertumbuhan ekonomi begitu, dan mengabaikan aspek-aspek lingkungan. Nah itu kritik-kritik yang sedang berjalan saat ini, dan tentu saja teman-teman juga punya kritik dan ini ada solusi-solusinya. Dan mungkin teman-teman kan pasti sering ya melihat bagaimana kondisi kota dan lain sebagainya, dan saya yakin teman-teman punya punya kritik-kritik tersendiri terhadap perkembangan kota. Ada pertanyaan? Silakan kan? Saya mau bertanya terkait teori yang untuk solusi dari ya. Oke, ya. Satu lagi. Oke. Ya. Untuk nomor 2 itu ada teori perencanaan neoliberal. Ya. Tapi apanya seperti itu. Nah, kenapa di situ banyak di situ ada salah satu kata-kata pengabaian masyarakat sekitar. Nah, kenapa cenderung? Yang ini ya? Iya betul. Nah, kenapa cenderung dari kebijakan atau peraturan atau bahkan perencanaan itu lebih cenderung mengabaikan masyarakat di kota. Padahal kan kalau misalkan memang menurut saya pribadi untuk perencanaan yang baik itu kan bottom up gitu. Jadi kita emang harus dari grassroots ya, supaya kita tahu masyarakat punya seperti apa gitu kan. Tapi kenapa cenderung ke arah sana? Baik, terima kasih banyak. Ya, Ini sebetulnya pertanyaan yang jawabannya memang sangat kompleks ya, bahwa mengapa perencanaan kita itu cenderung mengabaikan masyarakat miskin kota. Berbagai banyak sebetulnya pertimbangan dalam konteks perencanaan itu, terutama kalau kita berbicara soal yang poin yang pertama tadi itu ya, theory of planning itu ya, dari prosedural itu, bahwa ketika kita mau merencanakan sesuatu dalam hal ini kota, maka dalam konteks perencanaan itu yang kita akomodasi adalah semua masyarakat sasaran. Oke, poinnya di sini. Nah, masyarakat sasaran itu diklasifikasikan kembali sumber dayanya sejauh mana, apakah kita bisa akses dan lain sebagainya. Dan Undang-Undang Penataan Ruang juga memerintahkan itu, bahwa dalam konteks melakukan perencanaan tata ruang, maka keikutsertaan masyarakat itu sangat penting, begitu ya, dalam konteks perencanaan. Mereka tidak hanya ditanya, tetapi juga hadir dan memberikan masukan. Nah itu yang selama ini yang tidak terjadi, begitu. Jadi ketika para perencana turun dan lain sebagainya, pemerintah turun, akomodasi terhadap masyarakat ini entah berbagai macam alasan itu tidak didapatkan. Sehingga memang dalam konteks atau produk-produk perencanaan yang terjadi adalah akomodasi terhadap masukan-masukan mereka itu sangat minim. Nah itu poin satu. Poin yang kedua, ada instrumen musrembang, musyawarah pembangunan daerah yang biasanya dilakukan di tingkat kecamatan, di tingkat desa dan lain sebagainya. Nah itu adalah salah satu wadah juga sebetulnya. Tetapi wadah-wadah tersebut biasanya dimanfaatkan oleh para tokoh-tokoh tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Sehingga memang perlu didorong bahwa tokoh-tokoh masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu yang mewakili harus membawa sesuatu yang sifatnya sudah didiskusikan bersama oleh kelompok masyarakat mulai dari tingkat terkecil sekali. Tetapi bagaimanapun ada solusi dari situ, bahwa ada redistribusi ruang, lalu kemudian perlindungan hak atas ruang, perlunya partisipasi warga yang notabene itu akan mendorong keadilan ruang ya. Maksudnya apa? Bahwa perencanaan-perencanaan itu harus sifatnya bagaimana mengakomodasi semua masyarakat, tidak membedakan. Dan salah satu paradigma yang didorong itu yang akan nanti kita pelajari itu adalah paradigma advokasi planning atau participatory planning, bahwa perencanaan dilakukan itu harus lahir dan bersumber dari masyarakat yang sedang kita rencanakan. Itu kurang lebih ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak untuk perkuliahan di hari pertama.